Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Fantahu amma naha anhu wa hazzar. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari makhluk sosial seperti kita, yaitu manusia, dan bahkan menjadi tolak ukur kesejahteraan manusia itu sendiri. Ekonomi bukan hanya soal uang dan bisnis semata, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola rezeki yang telah Allah berikan kepada kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Belakangan ini banyak kita dapati masalah ekonomi seperti penipuan dalam jual beli, suku bunga acuan yang tinggi, daya beli masyarakat yang melemah, pengangguran dan kemiskinan yang terus meningkat dan sebagainya. Nah, dalam hal ini ekonomi Islam hadir sebagai solusi yang mengintegrasikan nilai spiritual dan material sehingga dapat mengatasi masalah-masalah di atas. Bukan hanya hal duniawi saja yang kita kejar, tapi juga keberkahan dan kesejahteraan hakiki di dunia dan di akhirat. Islam menawarkan 5 prinsip dasar dalam ekonomi Islam, yaitu tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, serta akhirat. Prinsip pertama yaitu prinsip tauhid. Tauhid sebagai landasan utama dalam ekonomi Islam ditegaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Prinsip kedua, prinsip keadilan. Allah memerintahkan kita untuk adil dalam bermuamalah. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Ayat ini menerangkan tentang larangan untuk mengambil harta dengan cara yang batil dan mengharuskan jual beli dilakukan atas dasar kerelaan bersama atau jual beli yang adil. Prinsip ketiga, prinsip kenabian. Islam mengajarkan kepada kita bahwa bermuamalah yang baik adalah bermuamalah yang sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Sebagaimana sabdanya, orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar membatalkan atau melanjutkan jual beli selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis ini menerangkan tentang kewajiban bersikap jujur dan tidak merugikan pembeli. Nabi SAW mencontohkan bermuamalah yang benar dengan prinsip kejujuran, keadilan, saling ridho, dan menghindari penipuan atau riba dalam transaksi, serta memperlakukan sesama dengan lemah lembut dan adil. Prinsip keempat, prinsip khilafah. Manusia sebagai khalifah di bumi harus mengelola sumber daya dengan penuh tanggung jawab dan tidak serakah, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih, yang menyatakan bahwa Allah memudahkan bumi untuk manusia dalam hal mencari rezeki dengan cara yang halal dan bertanggung jawab. Prinsip kelima, prinsip akhirat. Kesadaran akan pertanggungjawaban di akhirat mendorong pelaku ekonomi untuk bersikap jujur dan adil, karena segala aktivitas akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, yang memerintahkan untuk mematuhi syariat Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu. Menerapkan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari sangat relevan dan bermanfaat bagi kita yang menginginkan terciptanya lingkungan ekonomi yang adil, stabil, dan beretika. Sistem ini menekankan keadilan ekonomi melalui distribusi kekayaan yang merata seperti zakat, infak, dan sedekah, serta sistem bagi hasil yang adil di antara pihak-pihak yang bertransaksi. Selain itu, ekonomi Islam juga mendorong stabilitas ekonomi tinggi dengan melarang praktik riba dan spekulasi berlebihan, serta fokus pada investasi di sektor real yang produktif. Bukan hanya itu, sistem ini juga menekankan etika bisnis yang tinggi, seperti larangan penipuan, manipulasi, eksploitasi yang juga menjadi bagian integral dari sistem ini. Dengan demikian, penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil, stabil, dan beretika, yang pada akhirnya juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan spiritual masyarakat. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dari 5 prinsip ini seluruhnya dapat terrealisasikan, karena kita semua pasti ingin tercipta lingkungan ekonomi yang adil, stabil, dan beretika. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.